Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, cerita pindah lagi ke semesta ke-6. Kiboru menjelaskan binatang purba yang disebut Hiru saat ini berada di dasar gunung berapi yang tidak aktif. Namun menurut buku semesta, untuk menuju ke sana tidaklah mudah. Karena jalan menuju gunung berapi ada sebuah labirin besar dan mereka nggak dapat melewatinya dengan paksa. Atau kekuatan yang terkandung dalam kepompong Hiru nggak dapat stabil dan menimbulkan bencana besar. Goku sontak bosan mendengar itu. Jadi dia menanyakan apakah mereka nggak bisa menggunakan teleport saja. Kiboru bilang meskipun itu mereka lakukan, dia yakin tetap nggak bakal berhasil. Tempat ini dibuat agar kepompongnya nggak dapat diakses atau ditemukan. Itu artinya indera mereka nggak akan bekerja dengan baik. Bahkan jika mereka menggunakan Sun Kanido, maka hanya akan membuat mereka tersesat. Dan itu akan semakin membuat mereka membuang banyak waktu. Kaioshin nanya, bukankah melewati labirin sama saja akan menunda waktu mereka? Kiboru menjelaskan di dalam buku itu ada cara untuk melewati labirin dan dia menghafalnya. Jadi jika mereka mengikutinya dengan baik, nggak butuh waktu lama mungkin mereka akan sampai pada tujuan. Goku pun mengerti dan segera mengajak Kiboru untuk berangkat. Mereka pun mulai memasuki gunung berapi dan Goku merasakan ada yang gak beres dengan tempat ini. Karena seperti sesuatu telah ngasih tahu Goku kalau ada yang sangat buruk akan terjadi. Saat mereka masuk lebih dalam, Kiboru minta memfokuskan perhatian mereka kepadanya. Hal itu dia lakukan supaya mereka nggak tersesat. Sejatinya alasan labirin itu dibuat supaya orang yang masuk tersesat dan gak sampai menemukan Hiru yang disembunyikan. Jika salah satu dari mereka tersesat, maka akan sulit untuk menemukannya. Goku pun merasakan sejak masuk ke sini kemampuannya untuk merasakan aura ki seperti kacau. Dan jika sampai Goku tersesat, hal pertama yang mungkin dia lakukan adalah merobohkan tembok untuk keluar. Kiboru menjelaskan jika Goku melakukan itu, maka akan mengguncang tempat ini dan membuat kekuatan Hiru dalam kepompong tidak stabil. Maka akan menyebabkan kehancuran besar yang akan mengguncang seluruh alam semesta. Kemudian Kiboru seperti menemukan sebuah jalan lain. Sedangkan Kaioshin sendiri menanyakan kenapa Hiru tidak ditempatkan pada pengawasan dewa. Bukankah dengan begitu akan mudah? Kiboru bilang hal seperti itu sudah pernah dilakukan sekali. Dan faktanya gunung ini bukanlah tempat pertama persembunyian bagi Hiru. Pada awalnya Hiru disembunyikan di sebuah planet bernama Konatsu, di mana hiduplah ras penyihir yang sangat kuat. Planet Konatsu juga adalah planet asal milik dewa kehancuran pertama alam semesta ini. Mendengar itu, Goku sontak teringat dengan 3 patung yang dia lihat. Dan patung itu adalah dewa kehancuran pertama di semesta ini. Nggak lama kemudian, sampailah mereka di sebuah tempat dengan banyak bolongan. Kiboru juga melanjutkan ceritanya. Saat itu, beberapa penyihir tertarik dengan kekuatan Hiru. Dan mereka sangat berhasrat pada kekuatan ini. Alhasil dengan rasa ingin memiliki kekuatan itu, para penyihir membebaskan Hiru. Dan keluarnya Hiru merupakan bencana besar bagi alam semesta. Pertama, Hiru membunuh para penyihir yang membebaskannya. Lalu memusnahkan orang-orang Konatsu. Dan terakhir menghancurkan planet itu. Setelah menghancurkan planet Konatsu, Hiru memulai perjalanan kehancuran melintasi alam semesta. Dan setelah beberapa waktu, Hiru kembali menimbulkan bencana besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dewa kehancuran menghadapi Hiru, tapi makhluk itu terlalu kuat baginya. Padahal dia adalah dewa kehancuran yang selamat dari perang melawan penyihir celestial. Namun dengan menggunakan teknik penyegelan yang kuat, dia berhasil menaklukkan makhluk itu dan memasukkannya kembali ke dalam kepompong. Kaioshin penasaran apakah setelah itu dewa kehancuran membawa Hiru ke gunung ini. Kiboru membenarkannya. Alasannya karena dewa itu menyimpulkan keinginan untuk mendapatkan kekuatan Hiru dapat membawa kehancuran. Dan dia nggak dapat mempercayai siapapun, baik itu manusia ataupun dewa. Jadi dia minta Kai tertinggi saat itu untuk menciptakan planet dan menempatkan Hiru di gunung ini yang tersembunyi dari orang-orang. Nah, begitulah asal-muasal sejarah Hiru. Di sini Goku penasaran apakah selanjutnya yang terjadi pada dewa kehancuran itu. Kiboru pun gak tahu secara pasti. Tapi banyak orang mengatakan dewa itu sangat muak dengan kenyataan bahwa penduduk planet asalnya sendiri yang membebaskan Hiru dan menyebabkan banyak kehancuran di semesta ini. Dia merasa sangat bersalah dan patah hati. Karena itu dia meninggalkan posisi dewa kehancuran dan menghilang entah kemana.
Goku pun baru tahu kalau Dewa Kehancuran bisa meninggalkan posisinya begitu saja dan pergi. Kiboru menjelaskan kalau menurut aturan itu tidaklah bisa. Meninggalkan posisi dewa seharusnya membawa hukuman yang berat. Tapi masalahnya dia bahkan tidak diadili. Kemungkinan terbesar dia menggunakan bola naga untuk berharap dia nggak pernah ditemukan dalam keadaan apapun atau semacamnya. Dan Kiboru merasa Dewa Kehancuran pertama itu sangatlah cerdas. Bagi Kiboru, cerita seperti ini sangat berguna untuk Goku. Karena Dewa Penghancur ini dianggap salah satu paling kuat dari Dewa Penghancur lain. Dan benar-benar yang paling kuat dari semesta ini. Kekurangannya, Dewa Kehancuran itu pun gak mampu mengalahkan Hiru selain menjebaknya. Artinya, yang ingin Kiboru sampaikan agar Goku tidak terlalu percaya diri pada kekuatannya. Dan tetap harus berhati-hati saat mereka berada di tempat ini untuk berhubungan dengan Hiru. Goku pun kembali serius dan setelah itu mereka memasuki lubang yang lebih dalam. Pindah ke semesta ketujuh, Vegeta dan Cooler masih melakukan pertarungan sengit. Cooler terus berjuang sekuat tenaga sedangkan Vegeta masih santuy menahannya. Setiap kali Cooler menghajar Vegeta, itu memberi energi lebih bagi Vegeta untuk menyerang balik. Hingga kemudian saat Cooler kelelahan, Vegeta langsung menghajar wajahnya lalu menggunakan tendangan madun. Nggak terima dengan itu, Cooler berteriak dan balik menyerang Vegeta dengan brutal. Cooler menanyakan kekuatan Vegeta membuatnya jadi kuat dengan intensitas dan nafsu bertarung. Dia penasaran bagaimana Vegeta bisa memiliki kekuatan seperti itu. Mendengar itu, Vegeta pun teringat saat pertama kali dia ingin dilatih oleh Beerus. Setelah Goku jadi Dewa Kehancuran, Vegeta memahami bahwa jarak antara kekuatannya dan Goku jadi makin besar. Jadi, Vegeta mendatangi Beerus dan memohon untuk dilatih. Kemudian, mereka bercerita tentang dimensi anti kehidupan. Dimensi yang berfungsi sebagai antitesis alam semesta. Seperti tempat pembuangan sampah. Panas, dingin, segala sesuatu di sana sangat ekstrim dan iklim berubah dari waktu ke waktu. Karena alam itu bekerja seperti kebocoran alami alam semesta. Untuk membuang segala sesuatu yang buruk bagi keseimbangannya. Tempat di mana nggak ada kehidupan dan Vegeta harus berlatih di sana. Setiap saat di dimensi itu seolah memiliki hati nurani mencoba membunuhnya. Bukannya benar-benar sadar, tapi tempat itu sifatnya menolak kehidupan. Dan kehadiran Vegeta di alam itu bertentangan dengan semua aturan alam dimensi itu. Vegeta menghabiskan waktu 2 minggu di sana tanpa minum dan tanpa makan. Juga tanpa tidur dan tanpa istirahat sedikit pun. Selamanya tersiksa oleh tempat terkunci itu. Dan lebih buruknya, lapisan oksigen yang diberikan oleh Whis telah kehilangan fungsinya. Membuat Vegeta merasa tersedak dan merasa akan mati. Batasan fisik dan mental bersama dengan kebutuhan untuk bertahan hidup dari lingkungan predator di tempat itu dan keluar dari sana. Membuat Pangeran Congak merasakan nafsu paling murni untuk menghancurkan. Dan pada saat itu, Vegeta mencapai tingkat kekuatan baru dan akhirnya selamat dari dimensi anti kehidupan. Sambil terus menghajar Cooler, Vegeta menegaskan karena semua itulah dia nggak bakal kalah. Dia menghajar Cooler dengan serangan yang bertubi-tubi. Dan Vegeta bilang dia mewakili keluarga kerajaan Saiyan yang membawa darah bangsawan dari ras prajurit terkuat di alam semesta ini. Kemudian Vegeta menghajar sekali lagi Cooler hingga dia mental melayang jauh. Bahkan Cooler merasa sudah tidak berdaya. Lalu Vegeta melapisi tinjunya dengan energi dan akan memenangkan pertarungan ini. Dengan teriakan yang sangat keras dan membawa harga diri Pangeran Saiyan, Vegeta meluncur ke arah Cooler. Lalu dia langsung menonjok Cooler yang tepat mengenai perut Cooler sampai nembus. Bahkan kedahsyatan kekuatannya sampai menggetarkan seisi planet dan menghancurkannya. Menerima hebatnya pukulan itu, tubuh Cooler sampai retak. Dia memuntahkan darah yang terjatuh di muka Vegeta. Setelah itu, tubuhnya yang gak berdaya akhirnya terjatuh dengan cepat. Cooler menanyakan jika Vegeta adalah pangeran kebanggaan Saiyan, lalu bagaimana dengan dirinya? Kemudian terjadilah kilas balik masa lalu. Saat Cooler dilahirkan, dia adalah anak ajaib yang paling hebat dalam keluarganya. Ayahnya sendiri sangat cemas menunggu kelahiran Cooler. Namun seiring berjalannya waktu, kemampuan Cooler melebihi harapan ayahnya. Dia jauh lebih kuat dari yang bisa dibayangkan Raja Cole. Dari hal itu, Cooler langsung mendapatkan banyak hormat dari pasukan Raja Cole. Dia bukan cuma pangeran kerajaan, tapi jenderal utamanya. Bahkan di alam semesta sendiri nggak ada pasukan atau musuh yang bisa mengalahkannya. Namun ayahnya dan Frieza sangat takut akan kekuatan Cooler. Sehingga mereka menyiapkan jebakan untuk Cooler hingga disitulah Cooler kalah. Dan sekarang setelah Cooler bebas, kenangan dulu telah menghilang.
Pasukan kuat yang harusnya dia pimpin kini sudah berantakan. Alam semesta kerajaannya penuh dengan makhluk yang lebih kuat darinya. Dan bahkan Saiyan yang dulunya lemah sekarang dapat mengalahkannya. Dengan tidak berdaya, Cooler pun terjatuh menghantam asteroid. Vegeta menegaskan dia harus membunuh Cooler sebelum oksigen dari planet itu habis. Jadi dia menciptakan energi Hakai untuk menghabisi Cooler. Namun tiba-tiba sebuah laser melesat dengan cepat ke arah Vegeta, membuat Vegeta aja panik dan gak menyangka Cooler masih bisa bergerak. Ternyata Cooler masih belum kalah dan bangkit lagi dengan mode emas. Bahkan kali ini bentuk emasnya berbeda yang dia sebut sebagai bentuk terakhir dan terkuatnya. Lalu dia meluncur menyerang Vegeta. Vegeta sangat terkejut energi yang Cooler gunakan kini semakin meningkat. Cooler mengatakan jika Vegeta membawa kebanggaan Pangeran Saiyan, maka Cooler juga membawa kebanggaan besar dari putra mahkota semesta ini. Jadi dia ingin melihat pangeran mana yang memiliki kebanggaan terbesar. Dalam adu serangan itu, Vegeta dihempaskan dengan keras sampai dia terjun menghantam sebuah planet. Vegeta bangun lagi dan mengakui kekuatan Cooler meningkat pesat. Dia nggak menyangka Cooler nggak henti-hentinya membuat Vegeta kaget seperti ini. Tiba-tiba Cooler sudah muncul di depannya dan saat ini dengan bola energi yang sangat besar. Tanpa ragu dia langsung melemparkannya pada Vegeta. Vegeta yang belum siap hanya bisa bertahan saja menerima serangan itu. Yang sontak saja laser itu menembus habis tanah planetnya. Meski begitu, Cooler menyadari serangan seperti itu nggak mungkin bisa membunuh Vegeta. Jadi dia minta Vegeta untuk keluar. Kemudian dengan baju yang sudah nggak ada, Vegeta kembali meluncur untuk menyerang balik. Vegeta menanyakan jika Cooler punya kekuatan besar, kenapa dia nggak memberontak pada Frieza. Sambil beradu serangan, Cooler membalas hal seperti itu sangatlah merepotkan. Dia kembali menghempaskan Vegeta dan menjelaskan setelah dia berlatih dengan Frieza, Cooler nggak sadar kalau potensi kekuatannya sangatlah besar. Bahkan lebih besar dari milik Frieza. Dan apa yang Cooler dengar, Frieza telah meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Dan Frieza terus melatihnya meskipun potensi kekuatannya jauh lebih kecil dari milik Cooler. Dalam kasus ini, selain memiliki kekuatan alami yang lebih besar, Cooler memiliki keistimewaan untuk mempunyai teman sparring yang bisa mempercepat segalanya. Jadi, hanya dengan beberapa minggu latihan, Cooler mendapatkan bentuk golden yang kata Frieza membutuhkan waktu berbulan-bulan. Cooler belum mengatakan kalau dia mendapatkan bentuk emas pada Frieza. Tapi Cooler yakin Frieza juga menyadarinya. Nah, setelah Cooler latihan sedikit lagi, Cooler merasa bisa menggunakan bentuk emas tidak hanya dalam bentuk dasar seperti Frieza, tapi juga dalam bentuk terakhirnya Cooler bisa memakai bentuk emas. Dan inilah bentuk terakhirnya. Awalnya Cooler nggak mau menggunakan bentuk ini karena dia ingin tetap menyembunyikannya dari Frieza. Hal itu supaya Cooler bisa mengembangkan bentuk lain dengan bantuan Frieza. Dan ketika Frieza nggak bermanfaat lagi bagi Cooler, maka Cooler akan membunuhnya. Tapi sedihnya rencana Cooler gagal karena Vegeta terlalu kuat. Dan baru-baru ini Cooler yakin Frieza sudah tahu segalanya. Dan dia ingin melihat wajah Frieza yang sekarang. Sementara itu, Frieza minta Kikono untuk memperbaiki pesawat yang telah berlubang akibat pikon. Dan benar aja, Frieza sangat geram karena Cooler menyembunyikan kekuatan hebat melampauinya. Frieza nggak menyangka Cooler akan sampai di titik yang Frieza saja belum tentu bisa melakukannya. Kembali ke pertarungan, Cooler bilang dia harus mengalahkan Vegeta dan setelah itu dia harus membunuh Frieza secepatnya. Vegeta minta Cooler untuk tidak terlalu percaya diri. Sama seperti Cooler, Vegeta juga belum mencapai potensi maksimal dari kekuatannya. Sementara itu, di alam semesta ke-6 sendiri, Goku dan yang lainnya menemukan lubang lagi. Tapi Goku bilang kalau mereka sudah melewati ratusan lubang seperti ini. Dia penasaran apakah perjalanan mereka masih jauh. Kiboru menjelaskan yang tersisa kini hanyalah jalan lurus. Dan di ujung lubang ini mereka akan menemukan Hiru. Jadi tanpa buang waktu mereka akan segera pergi. Sebelum itu Goku merasakan ada perasaan yang sangat buruk akan terjadi. Namun tugas tetaplah tugas. Mereka tetap pergi untuk mencari Hiru. Kembali ke medan pertempuran, Vegeta dan Cooler saling beradu pukulan keras. Terjadilah ledakan besar yang meluas menghancurkan tempat itu. Vegeta mendapatkan pukulan, begitupun dengan Cooler. Tiba-tiba Cooler menciptakan laser kecil yang dengan ganasnya dia menghempaskan Vegeta. Vegeta nampak masih bisa bertahan. Meski begitu, dengan dua buah laser kecil, Cooler menembak Vegeta dengan laser pistol. Sontak saja banyak laser yang melesat ke arah Vegeta. Vegeta terus menghindari laser itu membuat penglihatan Cooler terganggu. Dan saat dia lengah, Vegeta muncul di belakangnya. Cooler menembaknya, tapi Vegeta terus dapat menghindar. Hingga di kesempatan berikutnya, Vegeta telah berada tepat di depan Cooler.
Dia menempelkan tangannya pada tubuh Cooler. Setelah itu, Vegeta menembaknya dengan laser besar. Sontak saja, Cooler sampai terhempas menghantam bukit. Di saat Cooler nggak berdaya, Vegeta lanjut lagi melemparkan laser cincin. Dia mengunci tubuh Cooler, membuat Cooler nggak bisa bergerak. Dengan begitu, Vegeta bisa menghajarnya dengan puas. Meski begitu, Cooler malah menggunakan laser matanya. Vegeta menahannya sekuat tenaga hingga dia sampai terhempas. Tapi kemudian, meski sarung tangannya sobek, Vegeta kembali menunjukkan senyuman pasta gigi. Nampak Cooler dapat melepaskan diri dan meluncur menyerang Vegeta. Vegeta pun membuang sarung tangannya dan bersiap menyambut serangan Cooler. Tapi tiba-tiba cerita malah pindah ke semesta ke-6 lagi. Saat ini Kiboru menginfokan kalau mereka hampir sampai pada Hiro. Tapi semakin mereka mendekat, Goku merasakan perasaan buruk semakin meningkat. Gak lama kemudian sampailah mereka di tempat Hiro. Goku cukup kaget karena dia baru melihat ternyata seperti itu binatang purba. Kiboru juga sangat senang dan mengajak mereka untuk melakukan tugasnya. Tapi kemudian Goku minta Kiboru untuk berhenti. Kaioshin saja penasaran apa yang terjadi pada Goku. Tiba-tiba mereka dibuat kaget penyihir celestial muncul di tempat itu. Dia sangat senang karena Goku menemukannya. Goku merasakan ada bahaya besar ketika dia mendekati tempat ini. Seolah bahaya itu membuat hidup Goku sangat terancam. Tapi karena makhluk itu masih dikurung, jadi Goku menyimpulkan bahaya ini datangnya dari penyihir celestial. Goku pun langsung menanyakan siapa pria itu. Pria itu mengatakan namanya sebagai Odisu. Dia mengaku sebagai penyihir yang hebat sekaligus pemimpin dari 5 penyihir celestial. Mendengar itu, Goku sontak penasaran tentang seberapa kuatkah orang ini. Tapi jika dia adalah pemimpin dari 5 penyihir, maka bisa dibayangkan seberapa kuatnya, bukan? Wow, dalam pertarungan nanti, Goku ternyata bakal langsung menghadapi pemimpinnya. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.